Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV Tabalong dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky di program Tabalong Dialog, yang mana Tabalong Dialog adalah program yang kita akan membahas seputar hal-hal yang terbaru, yang kekinian, baik itu dari lingkup pemerintah maupun dari lingkup swasta ataupun dari masyarakat Kabupaten Tabalong itu sendiri. Dan di episode ini adalah merupakan salah satu episode spesial, karena di episode ini saya tidak hanya bersama dengan satu atau dua narasumber, tapi ada banyak narasumber dengan tema yang menyentuh banget, baik dari pemerintah, baik dari pihak swasta maupun dari pihak masyarakat. Oke, temanya kita di episode kali ini adalah seputar minyak jelantah yang ternyata bisa digunakan sebagai alternatif bahan bakar yang ramah lingkungan. Dan kita sudah kedatangan 4 orang narasumber. Yang pertama, tepat di sebelah saya ada perwakilan dari pemerintah Kabupaten Tabalong, Ibu Rowi. Apa kabar Ibu? Oke, baik. Nah, Ibu Rowi, beliau adalah merupakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong. Oke, kemudian di sebelah Ibu Rowi ada dari pihak swasta, pihak perusahaan. Ya, ini ada Pak Didik ya, Pak Didik ya. Oke, Pak Didik, beliau ini merupakan dari KHSE Division PT Adaro Indonesia. Ini perusahaan besar yang ada di Kabupaten Tabalong. Assalamualaikum Pak Didik. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, dan di sampingnya Pak Didik ada Ibu Leni. Nah, bagi yang belum tahu, Bu Leni ini adalah merupakan manajer dari CSR PT Adaro Indonesia. Assalamualaikum Bu Leni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ada 3 sudah, dan yang terakhir perwakilan dari masyarakat. Nah, di sini ada Pak Junaidi. Beliau merupakan pengelola BUMDes Berkah Bersama Maburay. Benar Pak ya? Benar, Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabarnya nih Pak? Baik Pak, siap. Baik ya, oke. Baik, pemirsa mungkin kalau yang biasa sering mengikuti program Tabalong Dialog, kalau melihat Ibu Rowi mungkin sudah sering ya kan, karena memang ada banyak hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup Bu ya. Tapi ini pertama kalinya juga kita kedatangan dari pihak Adaro Indonesia ya, baik dari CSR maupun dari PT Adaro, dan juga perwakilan dari BUMDes ya, BUMDes. Oke. Baik pemirsa, langsung saja seperti tema yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa ternyata minyak jelantah itu bisa digunakan sebagai bahan bakar. Dan bukan sekedar bahan bakar biasa, tapi bahan bakar yang ramah lingkungan. Oke, karena tadi kita sudah melihat-lihat susunan, kalau dalam bola line up gitu ya. Jadi ada perwakilan dari pemerintah, ada dari pihak swasta, dan juga ada dari masyarakat. Dari BUMDes, nah inilah yang pertama ingin saya tanyakan duluan kepada Pak Junaidi. Oke, baik, dan ini sekedar info kepada masyarakat atau mungkin pemirsa TV Tabalong yang menonton acara ini, bahwa BUMDes Berkah Bersama Maburay ini sudah mengelola ya minyak jelantah yang dapat digunakan sebagai bahan bakar seperti itu. Nah, saya juga penasaran, jadi saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Pak Junaidi. Baik Pak Junaidi, nah gimana Pak ceritanya BUMDes Bapak atau BUMDes Berkah Bersama di Maburay ini akhirnya bisa mengelola atau bisa ibaratnya memunculkan ide mengelola minyak, mengumpulkan minyak jelantah sebagai bahan bakar seperti itu. Jadi awalnya begini Pak, program daripada BUMDes ini pertamanya itu kan dulu pengelolaan sampah. Jadi kita BUMDes mempunyai unit usaha pengelolaan sampah. Jadi sampah warga kita kelola, kita kumpulkan, yang organik kita bikin pupuk kompos, yang anorganiknya kita daur ulang kembali, kita jual kembali. Nah, dari sekian banyak sampah itu ternyata ada beberapa botol atau jerigen minyak jelantah yang sebagian besar dibuang begitu saja oleh warga kami Maburay. Nah, melihat itu semua, BUMDes berinisiatif dengan Pak Kades untuk bagaimana caranya memanfaatkan minyak jelantah yang banyak sekali di Desa Maburay yang dihasilkan dari warga, warung-warung atau catering-catering yang ada di Desa Maburay. Kemudian kita tanya-tanya dengan beberapa pihak. Kebetulan dari Adaro ternyata bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi biodiesel. Biodiesel. Jadi bahan bakarnya adalah biodiesel ya. Bahan bakar untuk biodiesel. Nah,
kita komunikasikan, ternyata kita dibantu oleh pihak Adaro untuk membuat B100, dan nantinya itu diolah lagi menjadi di blending untuk menjadi B20, dan nanti hasilnya itu tentu akan menghasilkan nilai ekonomi yang baik bagi BUMDes dan penghasil minyak jelantah yang ada di Desa Maburay. Oke, baik. Tadi berbicara tentang minyak jelantah, minyak-minyak sisa seperti itu yang bisa digunakan oleh masyarakat. Nah, minyak ini kalau boleh tahu tadi bagaimana proses untuk mendapatkannya dari masyarakat? Dibelikah atau gimana? Kami untuk sementara ini tidak ada membeli, Pak. Jadi sistemnya itu kita memakai sistem bank sampah. Jadi warga kita tawarkan untuk datang ke desa membawa minyak jelantah yang ada di rumah, dan kita hargai itu bukan langsung dengan uang. Jadi mereka tabung berapa liter yang didapat, nanti bisa ditukar dengan sembako atau ditukar dengan pulsa. Dan yang terbaru ide kami dengan Pak Kades Maburay itu mau ditukar dengan gas LPG. Karena gas LPG ini sangat sulit, Pak, didapat sekarang ini, antrinya panjang sekali. Jadi rencana kita mau bekerja sama dengan pangkalan-pangkalan LPG bahwa sekian liter nanti dari minyak jelantah ini bisa ditukar dengan 1 biji gas LPG. Minyak jelantahnya apakah ada spesifikasi yang khusus yang bisa diterima dari masyarakat? Untuk spesifikasi sebenarnya tidak ada, Pak, karena cuma melihat dari rekan-rekan Adaro yang bilang bahwa kalau minyak jelantah itu sering digunakan berulang kali lebih dari 3 kali, maka kalau untuk dibuat menjadi biodiesel untuk anggarannya membuatnya itu tentu akan lebih mahal. Jadi yang paling bagus itu maksimal 3 kali pemakaian. Nah, itu yang lebih bagus, dan biaya untuk membuat B100-nya itu tentu akan lebih murah kan gitu. Baik. Nah, kemudian tadi kan ketika masyarakat itu datang ke sana kan mengumpulkan. Jadi kira-kira biasanya dikumpulkan berapa lama untuk kemudian mungkin diproses seperti itu, 1 bulan, 1 minggu? Kalau sementara ini kita fokusnya untuk pengumpulan. Jadi dari sekian kakak kepala keluarga yang ada di Maburay itu, untuk sementara ini mampu mengumpulkan sekitar 250 liter per bulan. Itu sudah sejak kapan, Pak? Kita mulai dari perencanaan awal bulan Februari, kemudian kita mulai mensosialisasikan di warga kita itu bulan Maret, dan pengumpulannya dari bulan April. Baik. Nah, saya ingin beralih dulu ya, mungkin pertama ke Pak Didik nih, boleh ya, dari perwakilan Adaro. Nah, tadi sempat disampaikan sama Pak Junaidi bahwa ada kerjasama seperti itu dengan pihak Adaro. Kemudian disampaikan juga bahwa tadi kenapa sih sebenarnya Adaro akhirnya tertarik untuk ibaratnya bekerja sama dengan BUMDes yang ada di Desa Maburay ini terkait dengan minyak jelantah. Baik. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya pemanfaatan minyak jelantah untuk biodiesel ini di internal Adaro itu sudah kurang lebih intensif itu 2 tahun ke belakang. Waktu itu bahan minyak jelantah yang digunakan itu dari internal kantin yang ada di Adaro Indonesia. Jadi kita sudah melakukan uji coba terlebih dahulu apakah bahan minyak jelantah ini secara kualitas bisa diolah menjadi biodiesel, dan ternyata memang bisa. Secara standar produk itu sudah memenuhi baik ke European Standard maupun di SNI-nya. Nah, setelah kita berhasil menggunakan minyak jelantah dari internal, kita ingin memperluas sumber-sumbernya. Nah, kerjasama dengan CSR, kita sounding apakah ada masyarakat yang atau mungkin lembaga di masyarakat yang bisa diajak sebagai mitra kami untuk pengumpulan minyak jelantah ini. Nah, ketemulah di BUMDes Maburay ini sebagai satu langkah awal. Karena kita juga melihat bahwa pengalaman kami, minyak goreng ini dipakai berulang-ulang. Padahal itu secara kesehatan itu tidak baik ya, karena bisa menimbulkan kanker dan lain-lain. Dan juga secara lingkungan, kalau tidak dikelola dengan baik, dibuang sembarangan, ini akan menjadi problem lingkungan. Nah, seperti itu. Ya, baik. Kemudian ada tadi kan akhirnya mulai kerjasama dengan pihak luar seperti itu. Sebelum itu saya ingin tahu dulu sebenarnya, tadi kan minyak jelantah tadi digunakan untuk biodiesel ya. Nah, biodiesel itu sebenarnya bahan bakar yang seperti apa, Pak?
Biodiesel ini adalah bahan bakar yang berasal dari bahan terbarukan. Makanya ada yang istilah BBN, bahan bakar nabati. Nah, sumber bakunya ini banyak. Jadi ada dari minyak kelapa sawit, minyak jarak, kemudian biji nyamplung dan lain-lain. Nah, minyak goreng ini punya keunggulan sebenarnya di antara bahan baku yang lain. Jadi biodiesel ini juga merupakan amanat dari undang-undang ya. Jadi ada Inpres yang menyatakan untuk meningkatkan bauran energi terbarukan. Kemudian ada Permen SDM yang juga mewajibkan sektor industri itu menggunakan biodiesel. Ada namanya B10, B20 itu menunjukkan kandungan biodiesel dalam solar yang digunakan. Oke, nah ini berbicara tentang solar. Berarti ini bahan bakar ini atau biodiesel ini digunakan untuk kendaraan? Betul, digunakan untuk kendaraan. Nah itu saat ini kendaraan-kendaraan yang jenis apa saja yang sudah digunakan, Pak? Oke, kalau di internal Adaro sendiri kita ada 2 jenis kendaraan yang menggunakan biodiesel ini. Pertama yang HD, truk terbesar untuk tambang itu, ada 2 unit. Kemudian ada beberapa unit kendaraan kecil yang menggunakan B20. Nah, ini kita kaji apakah ada pengaruh terhadap mesin dan lain-lain, seperti itu. Oke, baik. Kalau boleh dibilang dengan adanya penggunaan biodiesel ini, berarti kalau biasanya mungkin beli solar di luar gitu ya, ini bisa lebih menghemat ya Pak ya. Kira-kira kalau perbandingannya gimana Pak dengan yang mungkin dengan penggunaan yang solar? Solar, oke. Jadi secara teknis sebenarnya kalau menggunakan biodiesel biayanya agak sedikit naik ya, tetapi ada biaya lingkungan yang kalau kita masukkan ke dalam perhitungan itu akan jauh lebih efisien kalau menggunakan biodiesel. Pertama, kita tahu Indonesia sudah net import untuk minyak bumi, minyak mentah begitu. Dan juga dari sisi lingkungan dengan menggunakan biodiesel itu emisinya akan lebih sedikit dibandingkan solar biasa. Jadi tapi sekarang pun biaya-biaya pengolahannya akan jauh semakin rendah. Jadi nantinya saya yakin di beberapa tahun mendatang akan lebih kompetitif juga dibanding dengan solar murni. Ini saya juga pengen tahu nih, mungkin pendapat dari Bu Leni ya sebagai CSR ya, biasanya berhubungan langsung dengan masyarakat. Nah kalau Ibu Leni sendiri, bagaimana Bu menilai mungkin langkah dari Adaro sendiri seperti itu dengan menjalin kerjasama dengan BUMDes terkait dengan pengolahan minyak jelantah yang akan dibuat jadi seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi kalau kami dari CSR Departemen itu sebenarnya menyambut baik dengan adanya kegiatan, karena ini merupakan kalau Mabura yang baru ini yang biodiesel ini, Marcel ya Pak Didik ya, Marcel itu sebenarnya pilot projectnya. Jadi dengan harapan ke depan juga nanti kan bisa mengembangkan minyak jelantahnya tidak hanya di Mabura yang nanti sebagai ini ya Pak ya tempat mengumpulkan itu bank sampahnya itu nanti di masing-masing person, tapi tentunya ini juga akan meningkatkan tarif ekonomi karena tadi kan udah dijelasin juga sama Pak Junaidi itu tidak hanya nanti misalkan nanti ditukar dengan sembako, tapi tadi ada yang paling baru tuh dengan gas LPG. Nah itu tuh sangat baik dan itu kita tahu sendiri betapa ibu-ibu ya, apalagi ibu-ibu ya kalau misalkan antrian itu panjang sekali. Kami dari CSR Departemen itu intinya dalam hal pengembangan khususnya untuk pilot project ini kita sangat mendukung dan ini tetap terus harus dilaksanakan untuk daerah-daerah yang lain biar secara lingkungan itu semuanya baik dan tidak ada yang tercemari begitu. Oke, baik ya, makasih Bu Leni ya. Saya mau mungkin beralih nih sebelum kita jeda iklan di segmen pertama, saya ingin minta juga pendapat dari pemerintah Kabupaten Tabalong dalam hal ini Ibu Rowi. Tanggapan dari Ibu Rowi sendiri gimana Bu dengan keberadaan minyak jelantah ini yang akan digunakan sebagai biodiesel tadi dalam hal dampak lingkungannya? Baik, jadi gini. Saya sebelum sampai ke sana, saya ingin dulu bahwa semua kita adalah juga penghasil minyak jelantah, ya, tidak bisa dipungkiri. Nah, otomatis ini sama kayak sampah, pasti akan menjadi sebuah masalah. Memang ketika kita melihat volumenya kecil, tidak masalah, tapi ketika sudah dalam jumlah yang kumulatif, itu akan menjadi masalah. Nah,
ketika di bulan Maret kami diajak berdiskusi dengan kawan-kawan ADAO dan CSR juga BUMDes, kami menyambut baik bahwa ini adalah sebuah upaya kita bersama untuk upaya penyelamatan lingkungan. Kemudian juga kan kita tahu bahwa pemerintah sudah menggalakkan kaitan dengan penggunaan bahan bakar baru dan terbarukan ya seperti itu. Ya, karena selama ini kita menggunakan BBM itu adalah semua hasil dari perut bumi yang tentu saja ada batasannya. Nah, ketika ini menjadi sebuah potensi yang bisa digarap, kenapa tidak? Satu sisi kita ingin mendapatkan alternatif bahan bakar yang lain, tetapi sisi yang lain juga kita ingin menyelamatkan lingkungan kita. Sekali lagi, memang minyak jelantah bukan limbah B3 atau limbah berbahaya, tetapi ketika dalam jumlah besar sama saja masalahnya akan besar bagi lingkungan kita. Nah, pada dasarnya kami Dinas Lingkungan Hidup tentu saja menyambut baik upaya-upaya ini dan sedapat mungkin kami akan berkolaborasi dengan kawan-kawan yang sudah ada ini, dan bagaimanapun juga kita tahu bahwa sebuah ide apapun ketika digarap oleh 3 unsur, pemerintah, swasta, dan masyarakat, ketiga-tiganya berkolaborasi, saya optimis itu akan bisa dicapai dalam waktu yang tidak terlalu lama seperti itu. Jadi Oke, itu. ya baik Bu. Kita tahan dulu ya Bu ya. Terima kasih. Pemirsa jangan kemana-mana, setelah jeda berikut ini kita akan kembali lagi membahas dalam program Tabalong Dialog. Oke, baik pemirsa TV Tabalong, terima kasih masih bersama kami di program Tabalong Dialog. Oke, baik, kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita. Nah, kalau masyarakat, tapi sebenarnya saya yakin kalau masyarakat Tabalong pasti sudah tahu namanya minyak jelantah gitu ya. Tapi mungkin yang nonton mungkin anak kecil jadi nggak tahu. Jadi ini dikasih lihat sama Pak Didi. Nah, Pak Didi sudah membawa di sini ada minyak jelantahnya dan juga produk olahan dari biodiesel. Nah, ini bisa dilihat. Oke. Nah Pak, ini mungkin bisa dijelaskan Pak sedikit tiga-tiganya ini Pak. Oke, yang pertama mungkin yang ada dipegang sama Pak Didi. Baik, terima kasih. Jadi pemirsa, ini adalah minyak jelantah yang biasa ibu-ibu hasilkan ya setiap harinya. Jadi ini sudah sering kali dipakai mungkin karena ada banyak endapan yang ada di dasarnya. Jadi kita pesankan ke ibu-ibu 3 kali penggunaan ya minyak goreng ya, karena setelah itu akan berbahaya. Nah, dari minyak jelantah ini di pabrik biodiesel di PT Adaro Indonesia itu bisa kita dari 1 liter bisa kita hasilkan 0,96 liter minyak BBN, biodiesel 100%. Ini yang 100%. Jadi yang tadi keruh ini sudah kita proses menjadi sangat jernih. Karena kalau keruh nanti di mesin akan berbahaya. Selanjutnya yang terakhir dari 100% tadi itu kita campurkan ke solar murni 80%. Itu menghasilkan namanya B20. Jadi ini B20 jelantah. Nah, ini yang kita isikan langsung ke kendaraan-kendaraan di baik unit angkutan berat maupun angkutan biasa. Begitu. Oke, baik. Jadi yang ini yang Bapak pegang sekarang ini yang digunakan untuk di kendaraan. Betul. Kalau yang sebelumnya tadi itu bisa di kendaraan atau itu bisa dikembalikan jadi minyak goreng lagi Pak? Kalau sudah proses ini hanya bisa digunakan untuk energi, untuk kendaraan energi, ya, untuk kendaraan karena ada tinggal mencampurkan saja. Nanti pemerintah sepertinya juga berkeinginan nantinya bisa B100 itu bisa langsung dipakai ke mesin kendaraan. Jadi nggak cuman kendaraan bergerak, tapi genset itu juga bisa menggunakan seperti ini. Oke, nah Bu, saya mungkin kembali ke Bu Rowi lagi. Oke, nah Bu Rowi setelah melihat dari apa yang ada di sini Bu, dari minyak jelantah ternyata bisa diubah jadi biodiesel seperti itu. Nah Ibu tanggapannya gimana Bu? Apalagi kan katanya sudah digunakan, sudah mulai diterapkan di pemerintah sendiri Bu ya? Baik, sepertinya sudah saya sampaikan tadi. Pada prinsipnya kami menyambut baik ini ya. Kita tadi kan sudah bilang bahwa kita ada alternatif baru sumber energi yang bisa diperbaharui kembali ya seperti itu. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat saya boleh bilang bermanfaat bagi kita semua ketimbang kita mengandalkan energi yang dari perut bumi itu. Nah, kemudian sisi kesehatan juga, sisi kesehatan masyarakat mungkin sebenarnya udah tahu bahwa minyak itu sesungguhnya maksimal digunakan ya 3 kali untuk penggorengan, tetapi kemudian setelah 3 kali itu tetap kita gunakan masih bisa sih sebenarnya, tetapi kemungkinan akan terkena resiko penyakit-penyakit yang berbahaya, salah satunya adalah kanker. Nah, kemudian juga
minyak jelantah ini juga kan di bagian-bagian kita banyak wayang-wayang Lamongan ya, itu dia tidak menghasilkan jelantah. Kenapa? Sudah agak kuning dikit, tambah lagi, kuning nih, tambah lagi. Nah, ini juga kita ini kan nantinya pada saatnya nanti kita akan lakukan pemahaman kepada semua pihak bahwa ini berbahaya. Nah, ini berbahaya dan seyogyanya ini tidak kita lakukan. Nah, dengan tidak dilakukan itu otomatis kan akan semakin banyak jelantah yang diproduksi ya, karena 3 kali saya pikir lebih banyak lagi, dan ini tentu saja lebih bagus kita gunakan untuk hal yang lain yang juga cukup baik untuk kita semua, itu adalah sumber energi baru. Gitu. Oke, ketika ini sudah diolah jadi biodiesel seperti ini Bu, kira-kira menurut Ibu sendiri dampak apa yang akan dirasakan oleh masyarakat Tabalong nantinya Bu, dengan mereka sudah biasa memanfaatkan minyak jelantah yang semula mungkin langsung dibuang begitu saja, mencemari lingkungan, tapi sekarang bisa dimanfaatkan untuk hal lain. Baik, jadi kalau manfaat bagi masyarakat yang pertama, ketika minyak jelantah ini ada nilai ekonomis, saya pikir itu ada sesuatu yang positif, artinya bisa menjadikan sumber pendapatan yang baru bagi masyarakat dengan biasanya dibuang begitu saja los tidak ini dan merusak lingkungan, tapi sekarang dengan mengumpulkan, menyetorkannya ke bank sampah, dia bisa mendapatkan nilai yang baru meskipun tidak langsung uang ya. Saya yakin ke depannya pasti akan uang juga bisa seperti itu. Tapi yang saat ini kita tadi ada LPG, kemudian ada sembako dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian ketika kita bicara tentang kelingkungan, dengan adanya pemanfaatan jelantah ini otomatis kan perilaku membuang jelantah ke lingkungan itu kan saya yakin pasti akan berkurang. Nah, otomatis juga artinya kualitas lingkungan kita akan bisa kita jaga dengan baik seperti itu. Nah, satu lagi yang lebih bagus lagi adalah akan terbentuk kerjasama yang bagus. Seperti saat ini pemerintah, swasta dan masyarakat itu sudah ada kerjasama. Kemudian nanti masyarakat sendiri, antar kelompok masyarakat juga akan terbentuk kerjasama untuk bisa bagaimana supaya jelantah ini bisa menghasilkan nilai tambah tadi. Jadi saya pikir sangat bagus sekali gitu. Oke, baik. Ya, saya kembali ke Pak Didik lagi ya. Oke, karena memang ya yang membawa langsung kan dari Pak Didik ya. Oke, nah Pak Didik, kira-kira kalau saat ini saya mungkin tadi masih belum terlalu banyak bertanya terkait dengan kerjasama seperti apa yang dilakukan dengan pihak BUMDes, dengan Pak Junedi ya. Nah, kalau boleh tahu nih saat ini kerjasamanya sudah sejauh mana nih Pak? Mungkin nanti kan harapannya kan tadi seperti yang Bapak sampaikan di awal juga, supaya kalau bisa bukan cuma di satu BUMDes, kalau bisa nanti ke tempat-tempat lain juga. Kalau boleh tahu saat ini sudah sejauh mana Pak? Oke, baik, nanti kalau kerjasama dengan masyarakat nanti Bu Leni bisa menambahkan. Tetapi dari sisi teknis seperti ini, jadi minyak jelantah ini kan potensinya cukup besar ya, dan di masyarakat selalu dihasilkan. Di Indonesia sendiri 1,2 miliar liter ya dihasilkan oleh rumah tangga di Indonesia. Model kerjasamanya yang pertama adalah kita mulai di pilot project dulu. Jadi minyak jelantah yang dari masyarakat, dari BUMDes kita olah di pabrik biodiesel Adaro Indonesia. Kemudian BBN-nya yang 100% tadi kita blendingkan, nanti masih di Adaro Indonesia, tapi nanti di BUMDes nanti mereka yang akan memblending menjadi B20. Nah, kalau dalam uji coba pilot project ini 3 bulan, kita akan gunakan ke unit-unit dari pemerintah Kabupaten Tabalong. Saat ini 2 unit truk sampah ya kalau nggak salah, itu sudah menggunakan B20 tadi. Nah, pengisiannya masih manual. Nah, ini sambil meyakinkan masyarakat luas bahwa penggunaan B20 ini tidak berpengaruh terhadap performance dari mesin. Nah, jadi nantinya ini kita harapkan akan men-trigger sebuah sistem ekonomi baru tadi yang disampaikan Pak Junedi, bahwa minyak jelantah ini ada nilai ekonomisnya. Nah, ini nantinya seperti itu. Tapi pada tahap awal 3 bulan ini kita ingin membuktikan rantai prosesnya bagus, kemudian kualitas produk yang kita hasilkan juga bagus, digunakan juga bagus, seperti itu. Oke, jadi yang penting saat ini dulu proses produksinya betul, dulu berjalan dengan lancar ya, mengumpulkan dari masyarakat ke BUMDesnya terlebih dahulu. Oke, baik. Nah, kalau dari Bu Leni ada yang mau ditambahkan Bu? Jadi memang tadi udah dijelaskan Pak Didik itu detail bahwa sebenarnya kita tuh konsepnya adalah bukan kerjasama yang kita ada penandatanganan atau tidak ya. Jadi kita nih sifatnya adalah kemitraan. Jadi sifat kemitraan itu ada BUMDes juga yang akan membeli ya ke masyarakat. Itu nanti
akan diatur oleh BUMDes dan itu akan dijadikan bank sampah. Jadi misalkan masyarakat nanti dia bukan nabung uang nih, nabungnya adalah jelantah ya. Jadi nabungnya adalah jelantah dan itu kalau di Maburay sendiri ada 800 KK ya Pak, kalau tidak salah ya, 800 KK dan ada 6 catering Lamongan ya, catering ya. Nah itu kan cukup signifikan kalau dengan continuous dan ini tadi disampaikan bahwa merupakan pilot project dalam waktu 3 bulan itu akan kita dibantu juga dari pemerintah daerah, tentunya dari BUMDes dan masyarakat. Tentunya itu akan kemitraan yang tadi kerjasamanya akan segera cepat terwujud tentunya. Oke, baik. Jadi sambil menunggu apa yang disampaikan Pak Didi tadi sekitar 3 bulan mungkin ya, kita lihat prosesnya seperti apa. Iya. Oke, baik. Nah ini menarik sekali. Nah kemudian saya ingin mengetahui juga tentang bagaimana nantinya seandainya memang ini sudah berjalan dengan lancar, kemudian pemanfaatannya, maksudnya untuk mungkin digunakan secara massal seperti apa. Setelah jeda yang berikut ini, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Tabalong Dialog. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dan setia mengikuti kami di program Tabalong Dialog. Saya akan kembali melanjutkan perbincangan terkait dengan pemanfaatan minyak jelantah sebagai bahan bakar seperti itu. Baik, nah Bu Rowi tadi sudah sempat disampaikan di segmen sebelumnya dari Pak Didik juga, kalau sementara ini mungkin masih uji coba, nanti masih dikumpulkan seberapa lancarnya gitu kan proses dari produksi sendiri. Nah tapi kemarin beberapa waktu yang lalu ya pemerintah Kabupaten Tabalong sudah mulai menguji cobakan biodiesel ini ya di kendaraan angkutan ya Bu ya. Oke, nah ini mungkin gimana Bu sejauh ini perkembangannya mungkin yang Ibu ketahui? Baik, di dalam diskusi kami pada saat bulan Maret itu memang kita merencanakan bahwa pada saatnya nanti kalau di perusahaan kan sudah menggunakan sudah menggunakan B20 ini untuk armada mereka. Nah, supaya lebih meyakinkan kepada masyarakat tentang manfaat biodiesel minyak jelantah untuk B20 ini, maka mau tidak mau memang harus ada sampel yang bukan unit perusahaan ya seperti itu. Nah, setelah kita berkonsultasi dengan pimpinan bahwa disepakati jadi angkutan sampah karena di daerah itu kita ada ambil 2 unit. 2 unit ini tadi juga kita bedakan, ada yang baru sekali, ada juga yang sudah berumur seperti itu. Nah kemudian ternyata juga direkomendasikan untuk angkutan kota juga diuji cobakan. Jadi kemarin kita tanggal 24 Juni kemarin kita udah launching, di mana Pak Bupati mencoba mengisi dan menjalankan armada itu. Jadi ada 2 truk sampah angkutan kita, satunya adalah angkutan kota seperti itu. Nah sampai saat ini sudah seminggu lebih ya uji coba. Yang saya tahu dari para pemegang mobil yang memakai B20 untuk di tempat kami tidak ada keluhan sih. Tidak ada keluhan selama memang BBM-nya habis terus diisi kembali ya nggak ada masalah seperti itu. Dan mudah-mudahan memang ini menjadi sebuah proyek yang uji coba dalam 3 bulan ke depan mulus, kita bisa lebih tingkatkan lagi. Bisa saja mungkin untuk penambahan armada yang digunakan, tetapi juga mungkin nanti ketika ini sudah berhasil saya pikir ada pembicaraan lanjutan lagi. Okay. Kalau karena begini, ketika di 3 bulan ini kami betul-betul 100% disuplai oleh kawan-kawan di perusahaan. Nah, ketika ini nanti kita lanjutkan kan nggak mungkin berharap supply terus kan, pasti akan ada hal yang di istilahnya apakah subsidi atau apa saya belum mengerti ke sana, tetapi kita pasti suatu saat akan mengarah ke sana dan nanti penyalurannya tentu tidak ke sini tapi melewati BUMDes tadi. Nah, ini yang akhirnya kan sirkulasi jaringan kerja tadi berfungsi lagi. Ada tetap punya kapasitas sendiri untuk menghasilkan B100-nya selama memang alat di BUMDes belum ada, tetapi kemudian ketika sudah menjadi B20 kami ingin menggunakan itu, tentu saja kami berhubungannya adalah dengan BUMDes. Oke, baik. Nah, ini menarik sekali, ini tantangan juga ini berarti ya dari 3 dari pemerintah, swasta dan masyarakat. Swasta dan juga dari masyarakat. Nah, kalau Pak Didi sendiri gimana Pak? Mungkin ada rencana dari atau mungkin dari Bu Leni yang rencana ke depannya mungkin setelah 3 bulan ini prosesnya lancar gitu kan? Karena tadi yang sampaikan Bu Rowi masih
masih bergantung dengan Adaro kan seperti itu. Nanti kalau misalnya armadanya bertambah banyak, kalau misalnya harus setor dulu ke Adaro gimana kan gitu kan. Kira-kira gimana Pak? Mungkin rencana ke depan. Pak Didi dulu mungkin. Baik, pertama nanti mungkin Belen bisa nambahkan, kita sudah menyepakati ya. Jadi kita punya roadmap gitu selama mungkin 2-3 tahun ke depan gitu. 3 bulan pertama melakukan apa, nanti selanjutnya seperti apa. Kita sudah ada roadmap yang jelas, tapi yang jelas 3 bulan ini kita akan lihat berapa nih BUMDes Mabure mampu mengumpulkan minyak jelantah. Kalau produksi di kami itu setiap hari bisa mengolah 1.000 liter ya, 1,1 liter itu biasanya digunakan untuk berapa kendaraan Pak? Nah, 1.000 liter itu gunakan karena hanya nanti dari 1.000 liter itu hanya 20% yang dipakai, tergantung nanti armadanya berapa. Jadi yang belum terpakai akan kita stop gitu. Nah nanti itu tadi dalam 3 bulan akan kita amati sirkulasi dari minyak jelantah ini seperti apa. Kemudian selanjutnya roadmap selanjutnya memang ini adalah kerjasama 3 unsur tadi, pemerintah, swasta, dan masyarakat. Intinya membangun bisnis yang berkelanjutan. Jadi memang Adaro suatu saat akan melepaskan dari bisnis ini, nanti BUMDes yang maju. BUMDes akan ada, kita berikan namanya transfer knowledge ya, bagaimana mereka bisa memblending, bagaimana mungkin menjelaskan ke masyarakat minyak jelantah yang baik seperti apa. Kemudian nanti mimpi kita ini di Adaro Indonesia, BUMDes atau itu mampu mengolah dalam skala kecil menjadi BPN sendiri, B100 sendiri di BUMDes, nanti memasarkan sendiri. Memang nanti perlu dukungan dari pemerintah pusat karena akan ada mungkin extra cost sedikit lebih tinggi dibanding dengan solar murni, tapi dari sisi lingkungan hidup, dari sisi macam-macam itu akan lebih bermanfaat. Jadi visi kami seperti itu. Menunggu subsidi seperti itu ya, berharapnya seperti itu ya. Gitu. Kalau boleh ini ada yang mau ditambahkan Bu? Iya tadi apa yang sudah disampaikan Pak Didik, sebenarnya ini kan sifatnya berkelanjutan. Jadi kita nggak bisa sendiri ini, tentunya didukung oleh pemerintah daerah. Tadi saya di awal menyampaikan ini kemitraan, jadi ada pemerintah daerah, swasta maupun BUMDes. Nanti kalau misalkan udah benar-benar dan kami yakin ini akan terus berlanjut, tentunya tidak hanya nanti Maburay yang tadi skopnya cukup ini ya, masih perlu dalam waktu 3 bulan kita monitor, itu nanti akan beralih ke wilayah lain. Nah memang nanti kita perlu mendapatkan dukungan juga dari pemerintah daerah karena ini mungkin ada sosialisasi yang besar ya Bu Rawi ya, untuk ke seluruh wilayah. Jadi nanti tidak hanya di BUMDes Maburay, wilayah-wilayah yang lain juga akan diberikan sebaran terkait pemanfaatan jelantah ini. Nah nanti dari pemerintah daerah yang akan memberikan gambaran itu secara luas. Kami dari perusahaan, dari Adaro khususnya mendukung proses berjalannya berkelanjutan tadi biodiesel kita ini. Oke baik, terima kasih. Saya mau beralih nih yang ke pengelola BUMDesnya seperti itu Pak ya. Nah Pak, bagaimana Pak Bapak menanggapi mungkin tantangannya ini kan 3 bulan nih, kira-kira gimana Pak terkait dengan hal itu Pak? Iya, kami beserta Pak Kepala Desa Maburay tentunya sangat optimis lah. Ini bisa berkelanjutan melihat jumlah penduduk di Maburay ini lumayan padat. Kalau cuma warga asli Maburay sekitar 800, kemudian domisili dan perusahaan segala macamnya pasti cukup lah untuk memenuhi kebutuhan dari penggunaan biodiesel ini nantinya. Oke, kalau dari kan tadi mau disampaikan nanti ada kemungkinan ya kalau sekarang kan memantau dingumpulkan dari masyarakatnya diproduksi. Nanti kalau kemungkinan katanya Pak Didi tadi kalau misalnya ada pomnya gitu Pak ya nanti ya disediakan mungkin karena pilot project kan kemungkinan ditaruh di Maburay pertama. Nah itu gimana Pak kira-kira kalau kesiapannya sendiri atau mungkin apa yang sudah ada dipersiapkan oleh pihak BUMDes Maburay sendiri? Untuk sementara ini Pak Kades sudah ibaratnya sudah membuat mapping area untuk yang ini nantinya. Jadi sudah disiapkan memang dari awal. Kita sudah terus konsultasi sama pihak Adaro bagaimananya kita yang informasi atau knowledge dari Adaro terus kita serap supaya bisa kita aplikasikan di desa kita Maburay. Oke, baik. Dan optimis Pak ya? Siap, optimis Pak. Oke, baik. Ini menarik sekali Bu Rowi. Nah, setelah melihat dari atau mendengarkan secara langsung penyampaian dari perwakilan dari BUMDes, gimana Ibu menanggapi hal ini Bu ke depannya? Ya, ketika kita bicara tentang BUMDes,
ketika juga kita bicara tentang launching ya Pak ya, kita ini kan baru pilot 3 bulan ya, tetapi respon pengunjung yang ada di situ menginginkan saat yang paling menarik adalah minimal 1 BUMDes di 1 kecamatan nanti harus ada untuk masalah ini. Nah, saya semakin optimis karena sebelum itu dicetuskan saja saya sudah ada beberapa masyarakat yang mengontak saya kayak di Jaro itu sudah ada, malah mereka sudah istilahnya swadaya sendiri, mereka udah belajar ke Jogja, itu ada kontak ke saya yang intinya membaca peluang bahwa minyak jelantah ini memang punya nilai ekonomis yang menjanjikan untuk kedepannya. Nah kemudian saya juga ada dikontak oleh kelompok ibu-ibu yang mengumpulkan minyak jelantah. Nah kalau ibu-ibu ini memang belum sampai bicara ke sini, tetapi saya yakin suatu saat dia juga akan mengoper apakah BUMDes nanti ke Maburay atau mungkin yang lainnya seperti itu. Nah untuk saat ini yang ibu-ibu ini lebih kepada dia bikin apa semacam souvenir gitu. Tapi itu kan kalau saya bilang pangsa pasarnya kita bersaingnya berat banget kalau yang itu. Nah lalu ada juga di Kelua, kalau tidak salah itu juga mengumpulkan juga. Nah untuk yang di Kelua ini sudah kami lakukan pendekatan, intinya mereka juga pada akhirnya nanti akan mengarah ke sana. Nah, jadi kalau melihat kondisi ketika kita launching, ekspektasi orang sudah bahwa minimal di satu kecamatan ada 1 BUMDes. Nah kalau kami sendiri LH berharap sih tidak seperti itu, malah lebih banyak. Karena apa? Lebih untuk mendekatkan kepada masyarakat untuk layanan itu. Biasanya masyarakat ini meskipun tahu ada nilai ekonomisnya, ketika untuk jangkauan ke layanan itu masih jauh, itu biasanya masih apa ya? Kadang kalah dengan ininya. Tapi ketika dia dekat, saya yakin masyarakat juga akan animo masyarakat untuk anunya bisa lebih baik lagi. Iya, baik, makasih. Saya teringat dengan kata-kata awal tadi bahwa sebenarnya sebelum yang mengelola minyak jelantah itu adalah bank sampah ya. Nah, tapi dalam bentuk BUMDes apa ya. Nah, bagaimana Bu? Kita kan tahu nih, kita berapa kali juga mungkin ketemu membahas seputar bank sampah gitu kan. Nah, apakah mungkin ada kira-kira nanti pemikiran bank sampah yang ada di Tabalong ini juga akan mengelola minyak jelantah? Ketika bicara tentang bank sampah, sesungguhnya 25 bank sampah yang aktif itu sudah melakukan ini. Sudah melakukan, tetapi memang tadi sebelumnya ini kan mereka istilahnya itu betul-betul berjalan sendiri untuk memasarkan. Ada memang pengumpul, tetapi kami mengingatkan kawan-kawan bank sampah hati-hati, jangan-jangan Anda justru melegalkan sesuatu yang salah. Ada indikasi bahwa yang mengumpulkan ini adalah menggunakannya kembali didaur ulang untuk dijual kembali. Nah ini juga kami melewati bank sampah selalu kami edukasi, hati-hati ketika Anda mengumpulkan ini. Sekarang sudah ada wadahnya yang legal, katakan kayak di Maburay itu sudah jelas kemana pemanfaatannya. Nah kalau belum jelas, saya tidak rekomendasikan, saya bilang seperti itu. Jadi sebenarnya mereka udah melirik itu dan melihat juga nilainya juga lumayan bagus penawarannya. Waktu itu saya ingat saya sekitar 2.000 1 liter ya kalau nggak salah, jelantah yang masih dalam kondisi seperti itu. Dan ya tadi saya bilang setiap individu menghasilkan jelantah sama kayak sampah, artinya sebenarnya untuk mengumpulkan itu tidak susah gitu loh. Jadi udah bank sampah kita sebenarnya udah mulai. Hanya saja kalau kemarin masih ini kira-kira mau dimanfaatkan untuk yang seperti apanya yang masih ragu-ragu Bu ya. Tapi kalau sekarang dengan sudah jelasnya tadi ada dari Maburay kan, ada juga dari pihak-pihak ADR sudah menyampaikan bahwa ini sudah bisa mengarah ke arah yang lebih jelas lagi untuk proses pemanfaatan itu sendiri. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di segmen terakhir setelah jeda berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami di program Tabalong Dialog. Baik, saya akan bertanya dan kembali kepada Pak Junaidi. Oke, baik Pak, setelah dari panjangnya tadi mungkin penjelasan baik dari Bapak sendiri, kemudian dari pihak swasta, pihak PT Adaro dan juga dari pemerintah daerah. Apa Pak mungkin yang ingin Bapak sampaikan, mungkin seperti harapan-harapan dari BUMDes Maburay, tempat Bapak sendiri kepada pihak swasta maupun dari pihak pemerintah sehingga bisa nanti lebih baik lagi dalam hal khususnya pengelolaan minyak jelantah ini sendiri? Kalau harapan kami tentunya program ini jangan cuma sampai sebatas wacana, setelah ini selesai begitu saja. Kita inginnya ini berkelanjutan dan menjadi sumber energi yang baru dan terbarukan, kemudian bisa meningkatkan pendapatan bagi Desa Maburay
Dan ini kalau untuk swasta dan pemerintah juga seperti itu. Harapan kami yang lebih besar lagi, harapan kami untuk warga Maburay khususnya untuk jangan lagi membuang sisa-sisa minyak jelantah ke selokan dan sebagainya, karena itu sangat mencemari lingkungan. Di Maburay ini airnya susah. Jadi kalau seperti kita tahu, kalau minyak jelantah itu kita buang di selokan akan membeku, maka ekosistem air kita akan lebih susah lagi kan gitu. Jadi harapannya itu mudah-mudahan dengan adanya edukasi untuk memanfaatkan kembali minyak jelantah ini menjadi yang bisa menghasilkan nilai ekonomi, warga Maburay lebih paham dan mengerti untuk lebih bijak menggunakan atau memanfaatkan daripada minyak jelantah ini. Oke, baik. Sebelum saya beralih ke narasumber yang lain, mungkin kalau ada masyarakat mungkin selain dari Maburay, kalau Maburay mungkin tahu ya, mungkin dari masyarakat yang ada di luar Maburay yang juga ingin mungkin menghasilkan minyak jelantahnya, mungkin gimana prosesnya atau gimana caranya gitu. Kalau sementara ini kita masih seperti yang di awal tadi, kita masih sistemnya seperti bank sampah. Jadi mereka silahkan datang saja ke Maburay tanpa kita batasi. Lokasinya di mana, Pak? Lokasinya di RT 1 dekat samping SMP 2 Merembudak. Oke. Ada kantor desa dan kantor BUMDesnya di situ. Jadi silahkan datang, bawa minyak jelantahnya, nanti akan kita kasihkan buku tabungannya, berapa liter yang disetor hari ini. Nanti setelah cukup untuk ditukar dengan sembako atau dengan gas LPG, baru kita kasihkan lagi. Oke, baik. Bu Leni, silakan Bu, ada yang mau disampaikan Bu, mewakili dari CSR Adaro. Baik, terima kasih. Kalau dari kami itu harapannya semua masyarakat bisa berkontribusi terhadap program ini, dan tentunya ke depan juga tadi dari awal kita udah sampaikan bahwa sistem ini akan berkelanjutan. Dengan adanya berkelanjutan ini tentunya dengan didukung oleh semua masyarakat, program ini akan bisa berjalan dengan lancar, dan itu yang paling kita harapkan. Dan di samping itu pula kesehatan jadi faktor utama yang menjadi akan lebih baik tentunya, tidak tadi disampaikan juga akan timbul penyakit segala macam, dan lebih daripada itu kita juga akan mendukung terhadap kelestarian lingkungan. Jadi program pemerintah kita kan ada Adipura, nah itu kita dukung juga Adipura biar tetap hidup di Tabalong. Amin. Baik ya Pak Didi, silakan Pak, ada yang mau disampaikan ya, Pak? Terima kasih. Jadi harapan kita dari swasta ingin berpartisipasi ya, kita ingin mendukung program pemerintah dalam meningkatkan bauran energi baru dan terbarukan. Ini akan menjadi yang pertama di Indonesia, sinergi antara swasta, pemerintah dan juga masyarakat. Di kami juga sudah mempublish ini namanya biodiesel, buku biodiesel ini sebagai sarana kami untuk sharing knowledge kepada masyarakat luas dan juga akademisi, di mana kita menggambarkan proses produksi di pabrik biodiesel kita dari berbagai macam bahan baku. Nah, ke depan dari sisi makro seperti itu, dan ini tentu akan membuat perubahan yang besar kalau kita jalankan secara konsisten seperti itu. Jadi kami sudah membuat satu tim khusus untuk mengamati, memonitor 3 bulan pertama dan memastikan roadmap yang kita buat itu bisa dilaksanakan. Oke, berarti ada kemungkinan juga masyarakat akan ada pelatihan dan betul, ya, betul. Sangat terbuka sekali ya. Nah, penutup dari Ibu Rowi, silahkan Ibu Rowi, ada yang disampaikan dari mewakili pemerintah Kabupaten Tabalong. Harapan pemerintah tentu saja bahwa apa yang sudah kita lakukan saat ini adalah sudah baik, dan tentu saja ini harus ditingkatkan untuk menjadi lebih baik lagi. Dan kedepannya saya berharap mungkin tidak hanya jelantah, nanti akan kita bisa kolaborasikan 3 pihak ini, pemerintah, swasta, dan masyarakat. Mudah-mudahan nanti ada lagi sumber-sumber energi baru terbarukan lain yang bisa kita garap bersama dalam hal ini untuk mendukung kebijakan pemerintah bahwa kita sudah mulai mengurangi menggunakan BBM yang dari bumi, tapi kita mencoba untuk menciptakan dan menggunakan energi-energi yang berdasar dari bahan-bahan yang bisa didapat
dan diolah berulang-ulang seperti itu. Karena sesungguhnya banyak, tadi kan sudah disebutkan oleh Pak Didi kan sumbernya untuk ini kan ada kelapa sawit, ada apa tadi nyamplung ya Pak ya, dan sebagainya, dan itu semua ada di lingkungan kita. Kenapa tidak kita mencoba melakukan sesuatu yang lebih baik, lebih ramah lingkungan, dan pada akhirnya juga nanti akan menginikan pendapatan masyarakat seperti itu. Dan saya optimis bahwa ini bisa kita betul-betul kita goalkan untuk sampai pada goal akhirnya ya Pak ya, seperti itu ya. Tentu saja pemerintah tetap akan selalu mensupport, utamanya kaitan dengan kami adalah lingkungan hidup akan selalu menggandeng, katakan kayak BUMDes kita akan gandeng untuk supaya memenuhi kewajiban-kewajiban kaitan dengan masalah lingkungan, misalnya dokumen perizinannya dan sebagainya seperti itu. Begitu juga nanti dengan warga yang lain yang juga katakan BUMDes yang lainnya juga kita akan dukung dan kita akan lakukan pembinaan dan pemantauan, itu wajib bagi kami untuk ini. Bu Rowi, mungkin terakhir lagi ada yang mau disampaikan kepada masyarakat supaya mereka bisa lebih baik dalam mengumpulkan kemudian diberikan minyak jelantahnya daripada cuma sekedar dibuang. Silakan. Baik, saya meminta kepada masyarakat bahwa ketimbang kita membuang jelantah itu mencemari lingkungan, sekarang sudah di depan mata kita sudah jelas informasi bahwa ini bisa menjadi nilai tambah, nilai ekonomis, kenapa tidak? Sayang kita kan, maka mulai dari sekarang mulailah, mari kita sama-sama mengumpulkan minyak jelantah ini. Tempat penyalurannya sudah jelas ada, untuk saat ini memang hanya Desa BUMDes Mabuey, dan saya yakin dalam waktu yang tidak terlalu lama nanti akan BUMDes lainnya juga akan muncul seperti itu. Oke, baik, terima kasih Ibu Rowi, Pak Didik, Bu Leni, dan juga Pak Junaidi atas kehadirannya di acara Tabalong Dialog episode kali ini. Pemirsa, saya Muhammad Rizky beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, makasih ya Bu ya.